Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Marta Nabila selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi kali ini, yaitu tentang analisis permintaan. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya, ada Intan, Oris, dan juga Anggun Diah. Baik, langsung saja pada materi pertama akan saya sampaikan secara langsung, yaitu faktor pokok kelangsungan hidup perusahaan adalah laba atas permintaan hasil produksinya. Sehebat apapun sumber daya manusia di tiap-tiap divisi perusahaan, tanpa adanya permintaan yang menguntungkan, perusahaan tersebut tidak dapat melangsungkan hidupnya. Permintaan sebagai faktor yang menentukan keuntungan perusahaan. Permintaan menentukan rencana penjualan, dan rencana penjualan menentukan rencana produksi, biaya umum dan administrasi, modal kerja, dan struktur pembiayaan. Permintaan juga menentukan persaingan dan struktur pasar. Pasar merupakan arena-arena bersaing yang kuat menang dan yang kalah keluar dari pasar. Dasar permintaan adalah kemampuan komoditi atau disebut barang dan jasa. Hasil produksi suatu perusahaan yang memuaskan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan basis bangunan suatu perusahaan. Di atasnya dibangun bangunan atas, perilaku manajemen dan laba. Nilai guna atau disebut utilitas itu realisasi dari konsumsi konsumen berdasarkan pendapatan atau daya beli terbatas dan keinginan konsumen tidak terbatas. Apa sih konsumen itu? Konsumen ialah orang-orang atau organisasi yang mengkonsumsi barang dagangan milik kaum kapitalis. Konsumen adalah raja bagi pemilik barang dagangan, karena tanpa konsumen barang dagangan tidak bisa dijual. Konsumen itu memiliki pendapatan yang terbatas. Ia mengadakan pilihan rasional atas konsumsinya. Dalam kajian ekonomi kapitalisme, penentu laba adalah permintaan dan penentu permintaan adalah harga barang yang bersangkutan. Harga pesaing, pendapatan pasar, jumlah penduduk, tingkat bunga, biaya promosi, kebutuhan masyarakat, dan selera masyarakat, dan juga lain-lain. Kebutuhan masyarakat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer terdiri dari makanan dan minuman, perumahan, dan juga kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan sekunder yaitu rekreasi dan lain sebagainya. Dalam dunia bisnis, permintaan menentukan produksi. Jika permintaan tinggi, maka produksi tinggi sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Selanjutnya, fungsi utilitas barang. Ditinjau dari sudut barang, dasar permintaan adalah kegunaannya atau disebut utilitas. Fungsi kegunaan ialah pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. Kepuasan konsumen meliputi harga, kualitas, kecepatan distribusi, dan pelayanan purna jual. Konsumen mengkonsumsi barang dan jasa karena kegunaannya atau utilitasnya. Utilitas dapat dikategorikan jadi dua, yaitu utilitas total dan utilitas marginal. Utilitas total ialah tingkat kepuasan konsumen berdasar total konsumsinya, sedangkan utilitas marginal ialah tambahan kepuasan konsumen karena menambah konsumsinya. Kegunaan barang akan makin menurun jika konsumsi atas barang tersebut terus-menerus ditambah, atau dapat dikatakan utilitas marginal atau utilitas tambahan akan menurun jika konsumsi satu produk tertentu ditambah. Pernyataan yang demikian itu lazim disebut hukum utilitas marginal yang menurun. Sesuai pada gambar 6.1 berikut. Selanjutnya, pilihan konsumen. Pada umumnya, konsumen mengkonsumsi berbagai macam barang untuk mencari kepuasan berdasarkan pendapatannya yang terbatas. Kedua kebutuhan itu bisa dipenuhi pada suatu titik tertentu. Ini disebut titik kepuasan sama. Artinya jika konsumen ingin meningkatkan kebutuhan sekunder, ia harus mengorbankan kebutuhan primer dan sebaliknya. Selanjutnya, tingkat substitusi marginal. Tingkat substitusi marginal ialah tingkat perubahan barang Y untuk memperoleh barang X. Konsep ini untuk mengukur kemiringan kurva kepuasan sama. Tingkat substitusi marginal pada umumnya menurun. Selanjutnya, garis anggaran. Garis anggaran ialah kombinasi barang yang mampu dibeli konsumen berdasar pendapatannya atau daya belinya. Secara ekonomi, pendapatan konsumen itu terbatas, tetapi keinginannya tidak terbatas. Ia harus memutuskan kombinasi barang kebutuhan kehidupannya berdasar pendapatannya.
Berikut gambar kurva garis anggaran. Selanjutnya, konsumsi optimal. Konsumsi optimal ialah titik kepuasan konsumen memenuhi kebutuhan berdasar anggaran yang dimilikinya, atau berdasar daya belinya, atau berdasar pendapatannya. Makin tinggi pendapatan, konsumsi dan makin tinggi kepuasan konsumen jika harga tetap. Berikutnya, 2. Permintaan. Permintaan demand ialah jumlah barang dan jasa yang dimintai oleh konsumen yang ditentukan oleh harga itu sendiri. Harga barang pesaing, pendapatan masyarakat, jumlah penduduk, tingkat bunga promosi, kebutuhan, selera, status sosial, dan lain-lain. Permintaan tunduk pada suatu hukum yang tersebut. Hukum permintaan. Permintaan itu terdiri dari permintaan langsung dan permintaan turunan. Permintaan langsung ialah jumlah barang yang diminta oleh konsumen untuk konsumsi. Sedangkan permintaan turunan ialah untuk produksi. Berikut gambar kurvanya. Yang ketiga, elastisitas permintaan. Dalam kegiatan ekonomi berlaku hukum sebab akibat, misalnya jumlah barang yang dimintai naik, akibat disebabkan karena harga turun, pendapatan masyarakat naik, biaya promosi naik, dan sebagainya. Sebab lazim disebut variabel bebas, independen, dan akibat tersebut variabel terikat, independen. Hubungan sebab dan akibat itu atau hubungan variabel bebas dan variabel terikat itu dapat dihitung. Lazim disebut elastisitas. Elastisitas permintaan, demand elastis atau IP disajikan persamaan, yaitu sebagai berikut. Slide selanjutnya, elastisitas titik dan elastisitas busur. Elastisitas titik adalah mengukur perubahan variabel bebas terhadap variabel terikat pada suatu titik, sedangkan elastisitas busur adalah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sepanjang kisaran tertentu. Kemungkinan elastisitas permintaan atas harga. Elastisitas permintaan atas harga bisa 5 kemungkinan, yaitu 1. Inelastik sempurna. P naik atau turun Q tetap. Perusahaan dapat menyerap semua income konsumen. 2. Elastik sempurna. P tetap Q naik atau turun. Perusahaan dapat menjual barang tak terbatas. EP lebih dari 1 sama dengan elastik. 3. EP sama dengan 1 sama dengan unitary elastik. Jika AQ per Q sama dengan AP per P, TR tak berubah pada P naik atau turun. 4. EP kurang dari 1 sama dengan inelastik jika AQ per Q kurang dari AP per P. 5. Elastik jika AQ per Q lebih dari AP per P. Berikut ini kurva elastisitas permintaan, juga gambar elastisitas sempurna dan inelastis sempurna. Sedangkan elastisitas harga silang. Elastisitas harga silang ialah ukuran daya tanggap permintaan akan satu produk terhadap perubahan harga dalam harga produk yang lain. Selanjutnya, barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi contohnya harga barang Y Rp5 naik menjadi Rp6. Permintaan barang X 10 naik menjadi 12. Elastisitas silangnya sebagai berikut. Sedangkan barang komplementer contohnya harga barang Y Rp5 naik menjadi Rp6. Permintaan barang X 10 turun menjadi 6. Elastisitas silangnya sebagai berikut. Apa saja sih faktor-faktor yang menentukan permintaan individual? Menurut Jack Hislever 1985, faktor-faktor yang menentukan permintaan individu yaitu 1. Keeratan sifat barang substitusi. Permintaan suatu barang akan elastis jika banyak barang pengganti. 2. Barang mewah lawan kebutuhan. Permintaan barang mewah akan lebih elastis dibanding barang kebutuhan. 3. Pentingnya barang. Barang yang penting akan lebih elastis daripada barang yang tidak penting. 4. Barang mahal lawan barang murah. Barang mahal lebih elastis dibanding barang yang murah. Slide berikutnya, elastisitas pendapatan. Pendapatan ialah sejumlah uang atau sesuatu yang dapat diukur dengan uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk konsumsi. Pendapatan merupakan daya beli. Pendapatan masyarakat, ukuran daya tanggap permintaan terhadap perubahan pendapatan masyarakat, di mana variabel yang lain konstan. Logika konsumen adalah jika pendapatan naik, maka konsumsinya naik.
Selanjutnya yaitu barang inferior dan barang superior. Barang inferior atau produk yang dikonsumsi oleh rakyat jelata, misalnya beras murah, baju murah, rumah murah, biaya kesehatan murah, sekolah murah, dan sebagainya. Logika konsumen, jika pendapatannya naik, mereka cenderung mencari barang normal atau superior. Contoh, pendapatan dari Rp5 menjadi Rp6. Barang inferior diminta atau hi dari 10 turun menjadi 6. Elastisitas permintaan atas pendapatan sebagai berikut. Kemudian yaitu barang superior. Barang superior atau sepeda motor, logika konsumen jika pendapatannya naik, mereka cenderung menambah konsumsi barang superior. Contoh, pendapatan dari Rp5 menjadi Rp6. Barang superior yang diminta atau hi dari 8 menjadi 9. Elastisitas pendapatan dan permintaan sebagai berikut. Pendapatan perusahaan. Penerimaan total atau total revenue atau TR perusahaan merupakan acuan seluruh kegiatan perusahaan. Kegiatan perusahaan merupakan biaya. Manajemen harus berpikir biaya berdasarkan pendapatan, artinya total biaya harus lebih kecil dari total pendapatan. Setiap perubahan harga akan berakibat pada perubahan total pendapatan. Berikut yaitu tabel data perusahaan tentang perubahan kerja dan hubungan elastisitas permintaan dengan total penerimaan. Kemudian yaitu analisis manajerial. Data di atas untuk mengetahui pengaruh harga terhadap total pendapatan atau pengaruh P terhadap TR. Jika manajemen mampu mengefisiensi biaya, ia ingin menurunkan harga agar bisa memperluas pangsa pasar. Misal, harga pasar yang berlaku sekarang tahun ini sebesar Rp11, pada tahun depan diturunkan menjadi Rp10. Manajemen ini mengetahui pengaruhnya terhadap total pendapatan. Teknik analisisnya adalah yang pertama, pengaruh harga atau price effects, perubahan harga dari Rp11 menjadi Rp10, kenaikan jumlah barang dijual atau hi sebesar 20 unit. Sehingga tambahan total pendapatan sebesar 11 dikurangi 10 dikali 20, yaitu sekitar Rp20. Jika pada awalnya Rp10 dinaikkan menjadi Rp11, maka total pendapatan akan berkurang sebesar 10 dikurangi 11 dikali 20 sama dengan Rp20. Yang kedua yaitu pengaruh kuantitas atau quality effects. Pada tahun ini jumlah yang dijual 180 unit. Pada tingkat harga Rp11, pada tahun depan jumlah dijual 200 unit pada tingkat harga Rp10. Perubahan pendapatan sebesar Rp10 dikali 200 dikurangi 180 sama dengan Rp20. Keputusan manajerial yaitu berdasarkan analisis di atas, manajemen mengetahui pengaruh penurunan harga terhadap kenaikan jumlah barang dijual atau hi dan kenaikan pendapatan atau total revenue atau TR. Total pendapatan atau total revenue atau TR akan meningkat jika elastisitas permintaan atau EP lebih besar dari 1 atau elastis, mencapai maksimum pada elastisitas permintaan atau EP sama dengan 1,22. Yang selanjutnya yaitu strategi penetapan harga. Yang pertama, jika elastisitas permintaan itu elastis, strategi untuk meningkatkan TR yaitu menurunkan harga. Yang kedua, jika elastisitas itu inelastis atau tidak elastis, strategi untuk meningkatkan TR yaitu menaikkan harga. Yang ketiga, jika elastisitas permintaan itu elastis unitary, yaitu strategi menaikkan atau menurunkan harga tidak efektif. Yang berikut, tabel data perusahaan untuk menghitung elastisitas permintaan. Dapat dilihat juga yaitu menghitung elastisitas permintaan pada tabel berikut itu. Dari hasil data dengan Excel dan jumlah permintaan barang X dari DX yaitu sebagai berikut. Demikian tadi presentasi kelompok 4. Saya sebagai moderator pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata yang menyakiti hati. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.